Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa keselamatan yang kita miliki adalah semata-mata pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena jikalau keselamatan itu karena usaha dan segala apa yang kita bisa kerjakan, maka keselamatan itu menjadi sesuatu yang tidak pernah pasti. Karena kita ada banyak kekurangan dan kita tidak luput dari dosa. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Banyak orang meragukan apakah betul keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan juga banyak orang meragukan apakah betul Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, keraguan setiap orang dapat dimaklumi. Namun mari kita pikirkan kembali, bagaimanakah kita dapat menyangkali bahwa Yesus Kristus telah menggenapi seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan bagaimanakah kita dapat menyangkali bahwa sebelum peristiwa penyalipan, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan turunnya Roh Kudus, Yesus Kristus telah mengatakan sebelumnya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya pada waktu itu pun tidak dapat memahami. Karena melampaui pikiran mereka, ekspektasi mereka. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian terakhir di mana Tuhan Yesus menyelesaikan misi penebusannya di atas kayu salib. Dan bagian firman Tuhan ini diawali dengan kalimat, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Saudara, pelaksana atau eksekutor daripada penyalipan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi Yesus Kristus, dia tahu apa yang sedang ia lakukan. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, pengalaman Yesus Kristus menggenapi nubuatan tentang dirinya sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara, telah banyak orang pada zaman Romawi yang dihukum mati di atas kayu salib. Karena mereka adalah berbuat kriminal dan mereka bukan warga negara Romawi. Namun Yesus Kristus yang tersalib merupakan pribadi dan peristiwa yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Saudara, tergantung di atas kayu salib merupakan satu siksaan yang tidak ada taranya. Apalagi orang-orang yang tergantung di atas kayu salib harus melalui siang hari yang demikian terik. Setelah Tuhan Yesus mengatakan beberapa kalimat yang pada umumnya terkait dengan kepentingan orang lain,
Maka menjelang Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ia berkata, "Aku haus." Saudara, kehausan di atas kayu salib adalah hal yang wajar terjadi. Sebab sejak penghakiman sampai ia disalibkan, dia tidak minum. Maka oleh karena itu, dia menjadi haus. Saudara, kehausan Tuhan Yesus memberitahukan satu hal kepada kita. Bahwa yang mati di atas kayu salib adalah manusia Yesus Kristus. Saudara, mengapa yang mati di kayu salib adalah manusia Yesus Kristus? Karena yang menanggung dosa-dosa manusia haruslah manusia yang lain. Namun manusia yang lain itu adalah manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu Kristus, dia sebagai manusia mati di atas kayu salib. Dan yang lebih indah lagi, ketika Tuhan berkata, "Aku haus." Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Kristus turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Karena dia menjadi manusia. Tetapi yang sangat indah adalah, saudara, di dalam pengalaman kehausan Tuhan Yesus, pada saat yang sama, Yesus Kristus menggenapi nubuatan tentang Mesias dan memberitahukan bahwa ia adalah Mesias. Saudara, kitab suci mengatakan bahwa dengan demikian ia menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam Mazmur 69 ayat 22, Alkitab berkata, "Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penggenapan akan apa yang tertulis dalam kitab suci terjadi di dalam Yesus Kristus. Di dalam pengalamannya menderita di kayu salib, di dalam kehausannya, di dalam apa yang terjadi, saudara-saudara, dengan persis dia menggenapi akan nubuatan perjanjian lama. Dan orang-orang yang mengunjukkan anggur asam ke mulut Tuhan Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Namun Kristus, dia tahu apa yang dia kerjakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita boleh mengenal Yesus Kristus, saudara, kita mengenal dengan satu keyakinan dan kepastian. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah anak Allah itu. Karena dia di dalam pengalamannya, dia menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Yang kedua, saudara, Kristus telah menggenapi secara sempurna karya penebusan di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan yang menetapkan waktunya. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Saudara, ketika puncak daripada penggenapan seluruh karya penebusannya, maka Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat penting, yaitu sudah selesai. Saudara, kata sudah selesai ini, kata yang dipakai di dalam arti karya penebusan sudah sempurna selesai. Namun bukan saja sudah selesai dengan sempurna, tetapi punya pengertian bahwa karya ini dari zaman ke zaman memberikan pengaruh, impact kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, diampuni dosanya, diselamatkan hidupnya, dan menerima hidup yang kekal. Dan saudara,
Yesus berkata, sudah selesai. Artinya, tidak perlu ditambah dengan jasa manusia. Tidak perlu ditambah dengan ritual agama. Tidak perlu ditambah dengan segala peraturan-peraturan. Karena Kristus, dia telah menggenapinya di atas kayu salib. Jikalau keselamatan kita masih tergantung dengan perbuatan kita, masih tergantung dengan peraturan-peraturan yang harus kita taati, masih tergantung dengan ritual-ritual agama yang perlu kita kerjakan. Saudara-saudara, keselamatan kita yang pertama tidak pernah pasti. Yang kedua, kita memiliki kemungkinan kecil untuk diselamatkan. Karena apa yang kita kerjakan tidak pernah sempurna. Tetapi berbeda dengan keselamatan Yesus berikan kepada kita. Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Artinya sudah sempurna. Tidak perlu ditambahkan apapun. Dia telah melakukan dan sudah menyelesaikan karya keselamatan itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, dia pasti diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, keselamatan manusia bisa masuk ke surga. Cuma satu jalan, tidak ada jalan lain, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jikalau ada orang berkata ada jalan lain itu pasti tidak diselamatkan. Karena jikalau keselamatan kita tergantung kepada manusia, maka kemungkinan diselamatkan tidak ada. Karena semua manusia, sebaik apapun, masih ada dosa yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keraguan orang mengenai satu-satunya jalan Yesus Kristus, kita dapat pahami. Namun mari kita melihat kitab suci akan siapakah Yesus. Mari kita mengenal dia. Dengan demikian kita memiliki keyakinan. Memang, jikalau saya mau diselamatkan, hanya satu-satunya cara, hanya satu-satunya jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diteguhkan iman kami. Karena kami mengenal akan Yesus Kristus, dengan demikian kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ya Tuhan, biarlah kami yang ada kalanya bisa ragu, tetapi ketika kami mengenal firman-Mu, mengenal Yesus, iman kami diteguhkan. Tidak ada jalan lain. Karena jalan lain yang dibangun oleh manusia. Dan manusia tidak sanggup menyelesaikan dengan sempurna. Hanya satu cara. Jikalau keselamatan itu adalah karya Tuhan Yesus yang sempurna itu, yang telah selesai. Itulah yang sempurna menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah kami bersyukur kepada Engkau. Karena Kristus mati di kayu salib sebagai manusia. Dan turut merasakan segala kelemahan kami. Sehingga kami tahu ya Tuhan, di dalam segala pergumulan kami, ada Tuhan yang turut merasakan. Dan Engkau sanggup menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.